kita akan membahas tentang unsatisfactory item rate, dan delivery rate. Sebelum kita mulai, sebelum masuk ke materi intinya gitu ya, ada beberapa hal yang mesti ini semacam kayak saya cuman kayak nanya gimana ya? Pernah nggak sih tiba-tiba nih teman-teman seller ini bagi teman-teman yang sudah berjualan ya, bagi teman-teman yang sudah berjualan merasakan atau tiba-tiba berada dalam beberapa kondisi-kondisi seperti ini. Pernahkah berada dalam kondisi ini yang listing eBay-nya tiba-tiba hilang 50% dari yang sudah kita listing atau bahkan semuanya hilang? Kemudian pada saat sudahlah listing kita itu hilang, kan biasanya ketika listing kita hilang itu ada di bagian di folder yang di eBay itu foldernya di folder unsold, tapi di folder unsold pun tidak ada. Padahal listing kita nih sudah hilang gitu ya, istilahnya tadi yang kita melisting 100, tiba-tiba jadi 50, tiba-tiba cuma 20, tiba-tiba ada yang 0. Pas kita coba cek di folder unsold juga tidak muncul. Terus kita ya udah deh kita coba ngelisting ulang deh, ya artinya kan melakukan penambahan listing gitu ya. Itu pun tidak bisa kita lakukan. Ya pada akhirnya kita coba lagi yang lain-lainnya, kita bisa login tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jual, nggak bisa beli, ya pokoknya tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya di sisi eBay, hanya bisa login. Terus tapi kok saya nggak dapat notifikasi ya dari eBay? Ya kan ini bertahap-bertahapnya gitu ya. Sementara performance saya masih normal kok, masih bagus, masih bahkan yang top rate mungkin ya ITRS itu atau yang above standar, performance-nya masih normal, masih tidak ada istilahnya tuh masih tidak ada penurunan standar performance. Nah, dan akunnya dinyatakan dalam keadaan restriction atau bahkan suspension, gitu ya. Ini bagi teman-teman yang pernah mengalami beberapa hal, beberapa kondisi-kondisi ini sebenarnya yang kita sebut tadi sesuai dengan subjek. Artinya kondisi akun kita, akun teman-teman, akun seller-seller semuanya dalam kondisi tidak comply dengan Southeast Asia Service Matrix. Nah ini dia, apa sih Southeast Asia Service Matrix? Nah jadi pahami dulu bahwa kondisinya kadang-kadang ada beberapa dari kita ketika kita dari sudut pandang seller, kita mengalami hal-hal seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi ternyata ada beberapa yang kita sebut dengan dia tidak memenuhi standar-standar Southeast Asia Service Matrix. Sebenarnya ada beberapa, nanti Southeast Asia Service Matrix ini apa saja nanti akan kita informasikan juga. Tapi sesuai dengan subjek. Sesuai dengan subjek ya kita hanya akan membahas unsatisfactory item rate dan delivery rate. Ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan Southeast Asia Service Matrix? Yaitu merupakan kebijakan yang dirancang agar seller dapat memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik kepada buyer di seluruh dunia. Nah, ini gini. Secara prinsip, eBay memang kan dari sebelum-sebelumnya tuh memang mereka lebih fokus kepada mungkin ya sudah pasti ke negara tempat mereka berdiri terlebih dahulu gitu ya, mereka fokusnya sudah ke US, yang artinya di US sana seller-seller sudah bisa kita pastikan bahwa mereka lebih advance dalam banyak hal. Advance dalam hal ya, sekarang eBay saja di tahun 2021 ini akan berulang tahun yang ke-26. eBay berdiri di tahun 95. Itu sudah ada. Sementara e-commerce di Indonesia, saya pertama kali bekerja di perusahaan e-commerce di Indonesia saja tahun 2009. Dan itu pun belum banyak yang tahu tentang e-commerce itu apa. Dulu Bukalapak, Tokopedia, dan sebelum ada OLX gitu ya, Toko Bagus dan segala macam, mereka hanya sekedar sebagai
katalog online, bineka.com, ya tahu ya, kalau saya dulu zaman dulu mau belanja ke Ratu Plaza gitu, misalnya mau beli elektronik, saya akan compare harga di bineka.com. Saya lihat, oh oke, kalau mau beli mouse harganya sekian ya di sini nih, oke di Ratu Plaza berarti saya bisa dong nawar-nawar di range harga sekitar itu. Ini yang dalam artian e-commerce di Indonesia memang paling banter sekitar tahun 2000, mulai ramainya tuh di sekitar 2014 ke sini. Sebelumnya sudah ada e-commerce, tapi belum apa ya istilahnya, baik dari sisi infrastruktur, sisi knowledge juga, dan sisi experience juga. Ini untuk di Indonesia masih baru mulai menggelora kah misalnya disebut, atau mungkin bisa dibilang ya hype-nya itu di sekitaran tahun 2014 ke sini baru mulai ramai. Nah, itu yang artinya, makanya saya bilang tadi eBay memang fokus di sekitaran Amerika dan juga mungkin Eropa, di mana mereka sudah lebih advance, mereka sudah lebih dulu melakukan kegiatan e-commerce ini atau elektronik komersial, atau yang biasa kita sebut dengan jualan online. Mereka sudah lebih dulu, kita akui itu iya. Walaupun sekarang pun juga bukan berarti kita kalah, apa sih istilahnya tuh? Bukan berarti kita sekarang ini pun dalam kondisi yang terbelakang banget juga enggak. Kita paling cepat beradaptasi orang Indonesia ini. Itu sudah diakui gitu kan ya. Nah, ketika eBay sudah mengembangkan yang beberapa seller-seller yang dianggap pada akhirnya mereka sudah mumpuni, mereka sudah membaik secara knowledge-nya, secara experience-nya, dan mereka sudah memahami bagaimana terkait apa sih dalam dunia online ini yang perlu di-highlight, yang perlu ditonjolkan, yang perlu disampaikan. Kita berbicara soal barang yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa diraba, atau bahkan untuk beberapa tidak bisa kita cium juga gitu, misalnya kayak yang jualan-jualan kayak barang-barang yang ada aromanya. Nah, ketika itu eBay melihat di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, eBay melihat ternyata banyak sekali potensi-potensi yang bisa diangkat, baik dari sisi potensi produk lokal ya, produk lokal yang ada di Indonesia maupun di Southeast Asia. Ya kita fokusnya di Indonesia aja lah ya, produk-produk yang ada di Indonesia dan seller-sellernya yang ada di Indonesia, potensial yang pada akhirnya kenapa sampai ke tahapan sesi webinar kita ini ada, itu juga bagian dari bahwa potensi seller di Indonesia ini juga sebenarnya baik, sangat baik, dan berkontribusi cukup besar juga untuk eBay, yang artinya eBay mulailah berfokus ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oke ya, ini mulai kebayang apa sih Southeast Asia Service Matrix. Pada akhirnya ketika eBay melihat, eBay harus membuat seller-seller di Asia Tenggara ini mereka harus level dengan seller-seller yang sudah lebih advance di benua Amerika kah, benua Eropa kah, atau di Australia yang notabene memang mereka sudah lebih duluan. Nah, dengan Southeast Asia Service Matrix inilah dimunculkan beberapa policy, regulasi, dan segala macam sifatnya untuk mengatur seller-seller di Indonesia ini agar bisa sejajar, bisa setara, bisa selevel dengan seller-seller yang ada di luar negeri. Bukan gini ya, dengan adanya ini bukan memperbaiki loh ya, tapi lebih meningkatkan. Kami menginformasikan ini bukan berarti memperbaiki bahwa seller-seller Indonesia ini pada salah, tidak, tapi lebih meningkatkan kualitas kita sebagai seller online. Jangan salah loh, ini hitungannya kalau misalnya ini pemerintah jangan menganggap remeh
seller-seller eBay di Indonesia ini sebenarnya. Kalau kita ngomongin income apa sih istilahnya tuh, income per kapita ya kalau itu ya. Uang masuk itu kan, uang masuk ke negara kita. Yang artinya sebenarnya ini ketika kita benar-benar kita poles, kita maksimalkan dan kita fokuskan, ini seharusnya bisa lebih baik dengan beberapa aturan-aturan yang aturannya itu adalah untuk meningkatkan kita sebagai seller yang berada di wilayah Asia Tenggara ini untuk bisa menyamai kapasitas atau apa ya kalau saya bilangnya menyamai kualitas-kualitas yang ada di seller-seller yang sudah lebih advance di sana. Oke, seperti yang saya sampaikan, kita sekarang ini kita ya walaupun saya nggak bisa bilang mereka senior juga gitu ya untuk orang-orang luar negeri, tapi dari sisi knowledge setidaknya karena mereka sudah berpengalaman, walaupun seller di Indonesia ada loh yang berjualan lebih dari 10 tahun, yang sudah berjualan sampai berapa belas tahun di eBay itu sudah ada. Tapi tetap dalam artian infrastruktur kita ya zaman-zaman 10 tahun sebelumnya kan internet juga tidak sebaik zaman sekarang juga kan gitu ya. Ada kendala-kendala yang harusnya saya yakin bahwa senior maksudnya seller yang sudah pernah berjualan lebih dulu, kita tidak ada senioritas di sini ya. Seller yang sudah berjualan terlebih dahulu, mereka sudah cukup lebih memahami, tapi tetap ada beberapa hal yang harus kita luruskan juga ya kan, gitu ya. Karena eBay ini terus bergerak, eBay ini terus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Yang pada akhirnya seperti apa sih yang harus dilakukan oleh para seller? Yang pasti seller ini kita minta memang ini sih simpelnya, membuat listing seakurat mungkin. Kemudian menjaga pengiriman aman dan tepat waktu. Karena apa? Karena tadi topik kita itu kan, unsatisfactory item rate, itemnya, item rate dan delivery rate. Jadi kita fokus di 2 poin ini. Oke, ini untuk konteks Southeast Asia Service Matrix. Jadi dibuatlah matrix oleh eBay. Matrix itu artinya gini, kita akan sebagai seller di Indonesia, kita akan benar-benar diadu hanya khusus untuk semua seller-seller di Asia Tenggara ini. Contohnya gini, ya kita ngomongin sudah mulai ke Asia Tenggaranya ya. Misalnya kita ngomongin Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Misalnya, ketika di Asia Tenggara ini ternyata kita anggap yang banyak itu mungkin Thailand gitu ya. Seller Thailand mereka secara rata-rata dalam 1 bulan mereka melakukan proses pengiriman produk 100 item dalam 1 bulan. Kita ngomong average 100 item. Kemudian dari 100 item yang dilakukan oleh seller dari Thailand ini, mereka melakukan semacam bukan pelanggaran ya, semacam kesalahan lah atau ya sebutlah pelanggaran. Dalam 100 pengiriman itu mereka hanya melakukan pelanggaran mungkin sebesar 2 item yang dianggap defect atau dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, mulai terkait dengan produknya, yang kedua juga terkait dengan dari sisi shippingnya. Oke, ada dua produk yang dilakukan kesalahan pelanggaran oleh seller dari Thailand itu. Pada akhirnya kan itu akan terjadi angka dalam 1 bulan ini rata-rata 2% kesalahan yang dilakukan oleh seller di Thailand. Karena ini kita berbicara Southeast Asia Service Matrix, dan saya lanjutkan dulu. Misalnya kemudian dari Thailand ke Singapura. Di Singapura juga dengan rata-rata 100, ternyata Singapura itu misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran 5 kasus dalam 1 bulan. Pada akhirnya
eBay membuat kebijakan atau dimetrikskan oleh eBay, oke, kita akan mengambil portfolionya dari sisi Thailand, yang artinya kendala-kendala yang dua kesalahan yang dilakukan itu dalam 100 transaksi dalam 1 bulan, itulah yang dijadikan patokan eBay untuk yang dijadikan patokan eBay untuk diberlakukan di seluruh Asia Tenggara. Indonesia pun jadi ikut kena. Ikut kena apa? Dalam artian ya sekarang dari sisi satu seller dengan average 100, dia tidak boleh melakukan pelanggaran lebih dari 2 transaksi. Apapun itu bentuknya, tapi terkait dengan item dan shipping. Entah shipping dua-duanya, entah item dua-duanya, kan gitu ya. Jadi di eBay akan membuat seller-seller seluruh Asia Tenggara, ya ini nih gambaran kurang lebih kenapa sampai ada service matrix ini. Paham ya maksudnya? Semoga bisa dipahami. Kalau enggak langsung silahkan dipertanyakan. Langsung diketik di menu Q&A. Intinya adalah bahwa eBay membuat suatu rules berdasarkan behavior dari secara keseluruhan negara Asia Tenggara. Dibuatlah satu pakem untuk Asia Tenggara bersama. Gitu ya. Nah, kita next ke halaman selanjutnya. Sebenarnya Southeast Asia Service Matrix ini tercantum dalam CBT dashboard kita. Teman-teman silahkan sebelum login, ketik dulu URL-nya dashboard.ebay.com.sg. Singapura ya. Sekali lagi, siapapun seller di sini, selama ketika melakukan registrasi di eBay, entah itu ebay.com registrasinya, entah itu ebay.co.uk Inggris, entah itu eBay Jerman, eBay Australia, eBay manapun Anda mendaftarkan, data-data Anda akan dikompil dan dikumpulkan di Singapura. Ini sebagai pusatnya untuk Asia Tenggara. Tapi ketika mendaftar harus ingat, oh kita bikin akun yang ini registrasinya di registrasinya di .com nih misalnya, atau registrasinya di eBay Jerman atau di Australia atau manapun. Tapi data-data tersebut akan terkumpul di Singapura, makanya ketika kita ingin mengetahui performance akun kita dari sisi Southeast, saya langsung ke service metric lah ya, kepanjangan. Jadi ketika kita ingin mengetahui performance service metrics kita bukannya di ebay.com.sg. Sebelum login langsung ketik itu dashboard.ebay.com.sg. Setelah itu barulah login di koridor di domain SG tersebut. Kita akan langsung melihat sebenarnya akun saya bagaimana ya, performance-nya seperti apa. Tampilan dashboard akan berisi tentang informasi performance dan penilaian satu seller dibandingkan dengan seller lain di wilayah Asia Tenggara. Nah tadi ya, dibandingkan dengan seller lain di wilayah Asia Tenggara. Akan ada poin-poin compliant, non-compliant, warning, sampai ke action taken. Ya, seperti yang sudah tadi yang pas di halaman yang kedua ya, kalau salah ya. Pernahkah berada dalam kondisi ini gitu kan yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata akun Anda tidak compliance dengan service metrics. Ketika terjadi beberapa hal yang Anda sendiri nggak tahu gitu loh. Ini kenapa kok tiba-tiba begini nih akun, kok tiba-tiba begitu nih akun segala macam gitu ya. Nah, untuk compliance sendiri artinya ketika ada produk yang terjual atau terjadi transaksi di akun kita, terjadi penjualan dari sisi kita sebagai seller, ketika pas kita cek, oh masih compliant, artinya semua transaksi yang kita lakukan masih memenuhi kriteria yang tercantum dalam kebijakan. Gitu. Non-compliant, jadi kan ada compliant, ada non-compliant. Untuk non-compliant, setidaknya
terdapat satu transaksi tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam kebijakan, tapi tidak dikenakan tindakan gitu loh, tidak dikenakan sanksi. Non compliant adalah kesalahan yang dilakukan gitu ya, dianggap kesalahan, tapi tidak dikenakan sanksi. Oke, nah karena yang pertama, tindakan sudah dikenakan oleh pelanggaran atau kebijakan eBay lainnya. Ini contohnya gini. Sekarang kita bicara service metrics untuk Asia Tenggara. Oke. Nah, itu kan kebijakan untuk seller kita sebagai orang Asia Tenggara. Nah, ketika kita sudah melakukan satu pelanggaran, tapi kita masuk ke dalam kategori non-compliance, yang kemudian kita tidak dikenakan kebijakan dari sisi service matrix ini, Southeast Asia Service Matrix, kita tidak dikenakan sanksi. Tapi sanksi yang kita kena karena pelanggaran itu sudah dikenakan oleh, ini contohnya kayak Vero. Kalau Vero itu pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual gitu ya bahasa Indonesianya, terjadi pelanggaran Vero, yaitu Vero itu kan secara eBay secara keseluruhan, bukan eBay Southeast Asia. Oke, itu yang pertama. Artinya kita terjadi suatu pelanggaran, tapi pelanggaran yang sudah diberikan sanksi oleh eBay secara global, bukan eBay secara Southeast Asia. Yang kedua, non-compliant ini juga tidak dikenakan sanksi karena total jumlah transaksinya masih berada di bawah batas yang telah ditentukan. Seperti saya contohkan tadi, dari 1 bulan 100 transaksi, misalnya terjadi 2 pelanggaran nih, orang yang paling sedikit pelanggarannya. Orang yang pelanggarannya paling sedikit, dia cuma 2 pelanggaran. Nih salah satu seller yang kebetulan saya contohin tadi, seller Thailand. Ya itu dia yang akan kita pakai sebagai acuan. Yang artinya 2 pelanggaran dari 100 itu adalah 2%. Yang artinya ketika kita 10 transaksi dalam 1 bulan, ya 10 transaksi dalam 1 bulan, kalau 1 pelanggaran aja kita sudah kena 10%. Ya masuk logikanya ya. Jadi yang artinya dengan 10 transaksi kita sebagai seller ini, ya mau nggak mau kita harus ngikutin behavior-nya si seller yang dianggap baik tadi, kesalahan paling kecil. Oke, itu untuk yang non-compliant tadi ini. Kemudian warning, ya akun dinyatakan non-compliance karena tidak memenuhi 2 kondisi nih. Tidak memenuhi 2 kondisi yang poin 1 dan 2. Jadi artinya benar-benar melakukan pelanggaran yang sifatnya kebijakan yang dibuat oleh Southeast Asia Service Matrix. Sampai ke tahap action taken. Akun dinyatakan non-compliance at all gitu kan, dan telah melebihi batas warning. Tindakan akan dikenakan kepada akun yang bersangkutan, dan salah satunya adalah hal-hal yang terjadi adalah, ini saya balik ke halaman yang pertama tadi ya, ya seperti ini. Listing tiba-tiba hilang, hingga 50% atau bahkan semua. Listing tidak ada di bagian unsold, tidak bisa melakukan penambahan listing, tidak bisa melakukan kegiatan jual beli, tidak ada notifikasi apa-apa dari eBay. Performance akun masih normal, bahkan top rated. Ini kok akun saya nggak ada masalah, tapi kok ini ya? Nah, ceknya di dashboard.ebay.com.sg. Terus kemudian tiba-tiba akun dinyatakan dalam keadaan restriction atau bahkan suspension, tapi kita nggak pernah tahu kesalahannya di mana, masalahnya di apa. Cek di dashboard.ebay, dashboard ya tadi ebay.com.sg. Untuk melihat, kita hanya bisa melalui link tersebut. Oke, sebenarnya dalam Southeast Asia Service Matrix itu ada 4 pengukurannya. Yang sekarang kita bahas, unsatisfactory delivery rate, kemudian unsatisfactory item rate. Nah, 2 poin ini nih kalau kita bahas sekarang terlalu ini ya, waktunya kurang dapat lah. Ini mungkin 2 poin speed pack shipping policy. Nah, ini nih, speed pack shipping policy ini buat teman-teman yang berjualan di China.
berjualan dropship menggunakan jasa dari dropshipper China. Kemudian ada lagi warehouse service standard. Nah, ini beberapa nih, banyak teman-teman yang punya gudang di luar negeri. Yang punya gudang di luar negeri. Ini ada kebijakan-kebijakannya terkait dengan Southeast Asia Service Matrix. Jadi yang diukur dalam Southeast Asia Service Matrix hanya 4 poin ini. Yang hari ini kita bahas terkait dengan unsatisfactory delivery rate, yaitu tingkat ketidakpuasan buyer terhadap proses pengiriman paket. Yang kedua, unsatisfactory item rate, tingkat ketidakpuasan buyer terhadap kondisi produk yang diterima. Oke, seperti yang di halaman sebelumnya. Ya, ini makanya ini garis besarnya adalah membuat listing seakurat mungkin dan menjaga pengiriman aman dan tepat waktu. Kalau kita melihat dari poin ini. Sebelum kita lanjutkan, saya melihat di sini ada 2 pertanyaan. Oke, nanti ya pertanyaannya belum terkait dengan materi kita, nanti berarti kita lanjutkan dulu materinya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan langsung apa ya, atau ya kira-kira terkait dengan masalah-masalah ini sebenarnya apa sih apa ya yang diterima oleh teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, karena kita berbicara tentang shipping, kita berbicara tentang item condition yang akan kita fokuskan pada sore hari ini. Sekarang saya ingin berbicara dulu tentang unsatisfactory item rate-nya dulu ya. Kita akan bicara tentang unsatisfactory item rate. Di sini istilahnya dengan SNAD, claim performance. SNAD itu adalah significantly not as described, atau yang biasa kita tahu item not as described dengan singkatan INAT gitu ya. Kita bacanya INAT. Item not as described. Ini SNAD ini ya istilah lain tapi dengan singkatan significant, sangat significantly not as described. Jadi benar-benar nggak sesuai dengan deskripsi yang kita buat. Nah, makanya tadi dibilang di awal, buat listing seakurat mungkin. Ini dia. Ya, ini dia. Significantly not as described. Yang pertama, buyer mengajukan komplain INET atau semacam open case ya. Bahwa spesifikasi produk yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum pada listing. Ini ada aja lah ya, bisa lah kita sebut ada buyer yang jahil, buyer yang ini segala macam. Tapi dari semua itu jumlahnya nggak terlalu tinggi kok. Mereka yang nakal-nakal ini tidak terlalu tinggi. Tapi ya ada juga yang memang menurut mereka ini tidak sesuai deskripsi. Ada beberapa yang kayak contoh waktu itu pernah saya dapat laporan dari teman seller juga. Jadi dia bilang dia jualan batu-batuan gitu ya. Batu itu ketika difoto akan berbeda ketika difoto menggunakan apa sih namanya itu studio foto atau di outdoor atau dimanapun itu akan berbeda menghasilkan warnanya. Dia akan mengeluarkan warnanya. Nah, disitulah yang mesti secara deskripsi, secara spesifiknya itu kita harus sampaikan. Ingat ya, ini warna yang ada di foto hanyalah hasil dari kamera gitu. Itu kan perlu diinformasikan juga karena ketika dipegang, loh ini kok warnanya jadi beda sih pas saya terima kok jadi warna begini. Nah ini kan ini isu. Ini isu. Terus ada lagi teman-teman yang jualan produk rare item. Waktu itu ada teman yang jualan jam tangan. Ketika dia jualan jam tangan, apa namanya sampai akhirnya karena dia dapat case itu, saya belajar nih dari teman seller itu, justru saya belajar dari dia. Ketika dia mengirimkan ada jual apa sih, saya mereknya juga lupa, bukan Rolex, bukan gitu, tapi ada yang
Patek gitu, kalau nggak salah Patek apa gitu, merek itu Patek gitu. Nah pada saat dia jual, ternyata dia fotonya kurang komplit. Ya namanya barang lama, scratch pasti ada dong, penyok-penyok tuh ada, yang gores-gores tuh ada, yang mungkin boxnya rusak ada, dan ini pernah lah beberapa kali kita sampaikan. Sekarang kita informasikan lebih detail. Ada yang jualan mainan-mainan zaman dulu yang saya juga pernah sampaikan juga. Fotonya ya harus jelas bahwa dusnya dia masih punya, tapi sudah pernah kena air dan akhirnya jadi kayak kuning-kuning yang gimana gitu ya, kalau kardus kena air gitu kan. Itu harus difoto secara detail, di zoom khusus untuk sudut-sudut yang memang dianggap oke, ini barang-barang cacat, yang pada akhirnya kita sudah bisa dibilang bahwa kita sudah mendeskripsikan semaksimal mungkin. Ketika hal-hal tersebut sudah pernah sudah kita fotonya ada, kemudian di deskripsinya pun juga kita informasikan. Jadi ketika dia komplain, loh ente baca nggak deskripsinya gitu kan, kita bisa ngebalikin ke dia. Dan ketika dia open case, kita bisa memberikan apa ya, respon dengan beberapa bukti-bukti, dengan beberapa dokumen-dokumen bahwa enggak kok, ini saya sudah informasikan, ini di foto ada, di deskripsi juga sudah saya sampaikan. Pada akhirnya ya ini seharusnya ada secara teori ini harusnya dimenangkan dalam kasus-kasus seperti ini selama kita punya bukti-buktinya. Itu poin nomor 1. Terus kemudian buyer ada nih yang ketika jadi nih untuk masalah sorry untuk terkait dengan item rate, poin-poinnya yaitu buyer open case. Yang kedua, buyer return dengan alasannya INET tadi, INET atau SNAP. Oke, itu terkait dengan masalah ketidakpuasan terhadap produk. Itu untuk nomor 2. Nomor 3, seller cancel transaksi dengan alasan out of stock. Ya beberapa kali ya pernah kami mention atau mengangkat isu soal out of stock. Atau ada yang juga pernah melakukan itu, dia tahu barang terjual tapi dia diemin aja. Jadi paket tidak pernah terkirim dan uang buyer dikembalikan gitu ya, tetap dikembalikan, dia cuma udah refund aja tahu-tahu gitu, dan tidak ada proses dialog atau apapun segala macam. Buyer akan bisa mengangkat isu terkait dengan SNAP atau INET. Out of stock nih ya, apa namanya? Out of stock ini kita mesti ini banget lah. Benar-benar harus apa ya kalau saya bilang ya, maksudnya kita jangan jadi seller lokal nih yang stok nggak ada, yang udah nggak jualan tapi barang masih ada dan segala macem gitu. Jangan seperti itu, karena pada akhirnya nggak tahu ya, kalau saya bilang kita ini walaupun kita cuman pedagang, jatuhnya pedagang online, tapi pedagang online internasional, apapun bentuk yang kita lakukan itu akan mewakili latar belakang kita sebagai orang mana gitu nggak sih? Soalnya kita pernah diinfo dari Singapura bahwa jadi kami diinformasikan bahwa tolong kasih tahu dong teman-teman seller di Indonesia, kalau kirim email tuh yang polite. Kirim email tuh jangan maki-maki. Jadi kayak identik gitu loh, Indonesia nih kayaknya ada sesuatu gitu loh. Ada di Indonesia nih kayak orang-orang Indonesia nih, oh begini nih tipikalnya orang Indonesia nih. Dan bahkan ada juga kan yang seller-seller luar negeri yang mereka blokir Indonesia, mereka nggak mau, malas urusan sama orang Indonesia. Ada yang alasan begitu, ada yang alasan masalah shipping juga gitu loh. Ya, tapi dari yang beberapa informasi kita terima adalah mereka menganggap kita tuh ribet ya, tapi padahal sebenarnya nggak seperti itulah. Tapi ini kan cuma masalah anggapan ya kan. Nah, kita dari satu sisi juga kita harus bisa lah
mewakili orang Indonesia. Oh, orang Indonesia ternyata begini ya, gitu kan. Out of stock nih nggak ini gitu loh, nggak apa sih? Yalah, masa kita di ini gara-gara out of stock gitu loh. Ini benar ketika kita berjualan ya kita fokus lah sama poin yang nomor 3 ini. Terus, nah ini buyer memberikan, ada deh rating, tahu kan ya? Ini pernah kok kita sampaikan juga rating. Kalau di aplikasi ojek online ya kan biasa tuh kita mau kasih bintang 1, 2, 3, 4, 5. Di eBay kan juga ada kan? Nah, di sini buyer memberikan ratingnya itu 1 sampai 3 untuk di skor terkait dengan item as described-nya. Jadi kalau dia nggak suka, ini oke lah, Mbak, dia nggak minta refund, dia nggak minta, dia nggak open case. Tapi ketika dia mereview, ya kan dia kasih feedback ke kita, dia juga bisa kasih rating. Ya ratingnya itu ya dia cuma kasih 1, 2, atau 3. Kan ada 4 sampai 5 gitu kan ya. Kalau udah sampai 1, 2, sampai 3 dia asumsikan ya itu akan berpengaruh secara sistem terhadap performance akun kita. Pada akhirnya dia menganggap enggak, pokoknya untuk deskripsi barang yang saya terima nggak sesuai nih gitu. Ya, atau di poin nomor 5 buyer memberikan netral atau negatif feedback kepada seller. Coba deh, sambil dicek deh dashboard-nya tadi ya, dashboard.ebay.com.sg. Coba dicek, karena dia akan tampilannya seperti ini. Ketika kita melihat untuk item snap, claim performance-nya, sorry, ya ketika ini nanti, nah ini kan kebetulan secara apa namanya dia ini performance-nya si seller ini masih compliant. Artinya dia belum, ya semoga tidak gitu ya, dia sedang tidak dalam melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dari faktor-faktor yang di sini. Oke, kemudian ini jadi akan terlihat nih, your item snap claim performance during sekian-sekian ya jangka waktunya is compliant, artinya Anda baik, Anda bagus. Dan di sini ketika ada, dia akan terlihat, akan ada data-datanya. Dan pun kita juga akan bisa melihat dari sisi country breakdown-nya seperti ini. Negara mana ya yang paling banyak komplain nih soal beginian? Sebenarnya ketika ada poin seperti ini, kita sebagai seller bisa langsung mereview. Ah nih kayaknya rese nih, misalnya contoh, ini sorry ya, cuma contoh ya. Misalnya, orang-orang Inggris ribet nih, terlalu banyak komplain, terlalu ini segala macam, misalnya ternyata di UK-nya ini tinggi nih. Ya kita blok aja UK langsung, nggak usah ini. Sebenarnya kita dienakin dong dengan adanya hal-hal ini. Jadi akhirnya kita bisa melihat, aduh, ini saya mau fokus deh jualan ke sini deh. Ini soalnya buyer-buyer di negara ini nih begini ya. Ya gitulah apa namanya. Kita cuekin aja gitu loh. Bukan kita cuekin, kita blok, dan pada akhirnya ya kan mereka tidak akan melakukan pembelian lagi. Sampai kita dapat lagi nanti dari country breakdown-nya ini siapa aja nih yang bisa kita blok terkait dengan terlalu bawel soal deskripsi. Sorry ya, saya pakai kalimatnya terlalu bawel soal deskripsi. Padahal ya sebenarnya ya mereka boleh-boleh juga dong memberikan komplain kah bentuknya atau apapun gitu ya. Ya sah-sah aja gitu. Mereka kan sebagai, kalau kita kan apa namanya, pembeli itu adalah raja, customer itu adalah raja. Ya kita kan punya moto begitu. Oke, ini terkait dengan item rate. Dari sisi significantly not as described, atau produk tidak sesuai dengan deskripsi. Oke. Ya, saya next dulu aja ya kalau gitu ya. Oh enggak ya, ini kalau ini diperhatikan ketika kita sudah membuka di halaman ini sebenarnya ada download yang bisa kita lakukan. Ketika kita download, dia akan terlihat detail
si usernya siapa, itemnya yang mana yang dia komplain, item ID-nya, SKU misalnya ada, GMV-nya berapa, transaksinya gitu ya. Terus nih total transaction-nya berapa, misalnya dia beli 2, 3 gitu kan kelihatan kan. Listing statusnya bagaimana, terus kemudian snap claim-nya nih nanti biasanya nih angka 1, angka 2, angka 3 gitu loh. Terus ini secara prosentasenya kita dikenakan berapa persen kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini kalau ketika kita sudah coba mengakses dashboard.ebay.com.sg tadi. Nah, periode evaluasinya itu dihitung 12 minggu sebelum tanggal penilaian. Ini biasanya tanggal penilaiannya di setiap hari Rabu. Hari Rabu ini itu penilaian nih. Nah, penilaian itu diambil dari 12 minggu sebelum hari Rabu. Belas minggu tuh kurang lebih 3 bulan ya. Ya, 4. Ya, hampir 3 bulan. Ada yang 5 minggu toh. 1 bulannya. Jadi dalam kurun waktu 12 minggu sebelum ini, karena nanti ketika sudah lebih nih, misalnya nih per hari ini, kan kita ada case misalnya di minggu ke-11 misalnya. Tapi kan untuk di hari ini masih masuk dong, di minggu 11 itu masih masuk dalam kurun waktu si 12 minggu itu. Nah, ketika sudah masuk ke minggu 2 atau masuk di 2 minggu ke depan, kita cek lagi, ya performance ini akan evaluasi ini sudah akan terlewati. Dia akan terus begitu, menghitungnya berdasarkan minggunya itu. Nah, sekarang kita berbicara soal item unsatisfactory item rate untuk item not received. Ya, kalau sekarang kan ini dia terima, tapi dia kecewa dengan barangnya, katanya kok nggak sesuai deskripsi. Nah, sekarang nih, ini barang saya mana? Ya, item not received atau INR. Pertama, buyer mengajukan komplain INR atau open case bahwa paket tidak diterima dalam kurun waktu yang dijanjikan. Ingat, tidak terima ini INR, item not received ini tidak melulu barang yang nggak sampai sama sekali sama mereka. Teman-teman tahu, ada namanya estimated delivery date. Sekarang ini tanggal 14 September, anggap ketika kita berjualan dan hari ini terjual, estimated delivery rate karena kita sudah setting shippingnya menggunakan contoh menggunakan standar shipping. Ya, standar shipping itu di atas ekonomi tapi di bawah ekspres. Menggunakan standar. Ketika kita menggunakan standar, estimasinya adalah seharusnya tanggal 14 ini, seharusnya tanggal 30 September sudah diterima oleh seller. Hari ini dia beli, tanggal 30 September paling lama sudah diterima oleh sudah diterima oleh buyer. Itu adalah estimated delivery date. Tanggal estimasi kapan dia akan menerima barang tersebut. Ketika barang tersebut diterimanya setelah sekarang September, artinya anggap contoh tanggal 1 Oktober aja dia terima. Itu sudah melakukan pelanggaran ini. Dianggap sudah melakukan pelanggaran ini. Tidak diterima dalam kurun waktu yang dijanjikan, tetap isunya namanya item not received. Item not received tidak melulu barang yang nggak diterima, barang yang nggak sampai, tapi barang melewati EDD pun juga masuk dalam kasus item not received. Ini sampai ke tahap buyer escalated item not received case ini ke eBay. Aduh, sorry. Kemudian buyer memberikan yang tadi rating 1 skor detail seller ratingnya untuk shipping time. Artinya performance dari sisi shipping kita dianggap jelek. Tadi balik lagi kalau yang ke yang ini kayaknya ini ya apa namanya, hal-hal yang sifatnya ini mah standar ini buat listing seakurat mungkin, iya udah gitu kan, terus menjaga pengiriman aman dan tepat waktu. Tapi ternyata ketika kita telah lebih rinci, lebih detail dan segala macam, ya
hal-hal ini menjadi perhatian. Ternyata hal-hal inilah yang membuat akun kita kadang-kadang tanpa disadari, tanpa kita tahu alasannya apa, kok kadang kita merasa suka tiba-tiba, tapi kok akun saya begini ya? Yang tadi ya, halaman pertama. Apakah pernah merasa tiba-tiba listingnya diturunin, atau bahkan hilang, nggak ada di sold item dan segala macam? Oke ya. Oh ya, ini kelanjutannya. Aduh, maaf. Item not received. Tadi ini snap gitu ya. Nah, ini sebenarnya unsatisfactory delivery rate. Ini nih seharusnya capture-annya yang delivery rate, tapi kurang lebih isinya akan sama seperti ini. Listing with delivery rate claims. Sama, isinya sama. Dengan performance-nya, during-nya pun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan performance-nya selama 12 minggu. Artinya ini dari ini 1 Agustus 2020, 10 Oktober, sorry, ini gimana sih bacanya? 10 Mei ya. 10 Mei ya, artinya kan 3 bulan ke belakang gitu ya, kurang lebih ya. 3 bulan ke belakang. Ini kurang lebih isinya sama. Ketika kita melakukan lihat country breakdown-nya pun juga sama. Negara mana nih yang paling banyak komplain soal delivery rate ini, unsatisfactory delivery rate. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama, mendownload. Nah, ini kan sudah terkait dengan item INR claim rate di sini. Ya, nanti akan ada data-datanya bahwa ini yang komplain-komplain nih. Nah, coba deh bagi yang sudah pernah berjualan dalam kurun waktu 12 minggu ke belakang, apakah ada hal-hal ini? Artinya kita terkena Southeast Asia Service Matrix. Ini matriksnya. 2 poin yang pertama ini matriksnya. Periode evaluasi pun juga sama. Yang artinya di setiap hari Rabu juga akan muncul sebenarnya semua tuh empat-empatnya nih. Item SNAP, terus kemudian delivery rate, shipping service standard, sama warehouse. Direct shipping ini yang speed pack tadi yang ketika kita menggunakan jasa, ini mungkin minggu depan ya kita sampaikan, ini di minggu depan. Sesi ini bagi teman-teman yang punya gudang, bagi yang berjualan dropship, bukan dilarang, boleh, tapi ada beberapa hal yang diatur. Aduh, maaf. Oke. Ini semuanya empat-empatnya ini akan berada secara evaluasi akan sama. 12 minggu sebelum tanggal penilaian dan akan keluar di hari Rabu. Ketika ada nanti deh itu ada kok diinformasikan hal-hal yang bisa kita lakukan. Enggak kok, itu bisa-bisanya si seller aja tuh si buyer tuh bikin laporan palsu atau apalah gitu lah segala macam. Kita bisa melakukan appeal. Nanti kita lanjutkan di situ ya. Sekarang dampak apa ketika kita sudah berada di non-compliance terhadap kegiatan berjualan. Non-compliance, kalau saya boleh balik ke halaman sebelumnya, sudah ke, ya artinya nih benar-benar entah itu warning, action taken, tapi sudah dianggap non-compliance. Ya, sudah dianggap tidak comply, tidak sesuai dengan rules, tidak sesuai dengan policy, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan untuk di wilayah Asia Tenggara. Ini ingat ya, kita berbicara soal Asia Tenggara sebagai seller. Mau bayarnya dari negara manapun, tetap kita sebagai seller wilayah Asia Tenggara. Oke, mau barang kita ada di gudang negara manapun, kita tetap sebagai seller wilayah Asia Tenggara. Ya, pokoknya apa namanya nih? Matriks ini dikhususkan, pahami matriks ini dikhususkan ketika kita sebagai seller. Entah itu mau dijual kemana, itu bukan urusan itulah. Intinya adalah ketika kita sebagai seller yang berdomisili di wilayah Asia Tenggara.
Ini tadi halaman yang mana? Kok saya bingung. Oh iya, ini tadi ya. Terakhir. Maaf. Oke, dampak non-compliance terhadap kegiatan berjualan. Ketika non-compliance, account ini bisa sampai ke tahap di restriction, bahkan ke suspension. Yang tadi, restriction itu berkaitan dengan selling limit yang akan diturunkan, listing visibility akan diturunkan. Listing visibility akan diturunkan ini soal, jadi ya, seperti Google Search, apa namanya? Ya, Google Search. Ketika kita search, kan kita nggak mungkin nyari-nyari ke halaman kedua aja udah jarang deh kita nyari. Kita klik halaman 2, apalagi sampai ke halaman 100 atau 1000. Ya kan? Yang pasti ketika diturunkan visibility-nya ya artinya produk kita akan ada di halaman-halaman yang sekian tadi itu. Atau secara kalau pernah kita bahas juga eBay best match-nya kita akan turun. Tidak jadi kita sebagai seller tidak di-match-kan dengan kebutuhan si buyer. Padahal produknya yang dicari kita jual. Sebagai seller kita jual, gitu ya. Nah, ada beberapa hal juga seller tidak, yang poin nomor 3, seller tidak dapat melakukan kegiatan bid itu bidding auction atau lelang, bahkan membeli dan berjualan juga. Tidak bisa memberikan feedback, kemudian tidak bisa melisting atau merevisi listing, dan bahkan tidak bisa mereply message di eBay. Ini dampak yang akan diterima oleh teman-teman seller ketika terkena apa ya, melakukan pelanggaran terhadap Southeast Asia Service Matrix ini. Kita akan berbicara tentang cara menghindari kasus INET dan INA. Cara menghindarinya. Tapi saya mau ke ini ya, pertanyaan dulu ya, nggak apa-apa ya, kita potong dulu ke pertanyaan. Message mana ya? Oh, ini dia. Oke. Pertanyaan mana tadi? Kayaknya beda deh. Oh, ini dia. Dari anonim. Nanya dong Mas, minggu kemarin akun saya. Ini kayak ini ya, kayak nanya ke Mama Dede ya. Nanya dong Mas, gitu. Nanya dong Mas, minggu kemarin akun saya diblokir karena salah memasukkan password 3 kali. Reset password melalui email malah dapat notifikasi your account access appears to be restricted. Ya, artinya restricted ya. Masih di restriction, dibatasi, ada pembatasan-pembatasan. Saya sudah menghubungi CS, namun sampai sekarang tidak menyelesaikan masalah. Malah cuma dijawab membuat akun lain dengan identitas lain. Ini kejadian yang kedua. Saya juga pernah mengalaminya sebelumnya lupa password. Namun akun saya tidak diblokir dan masih bisa masuk ke dashboard akun Pioneer saya. Solusinya gimana? Sebentar. Ini akun eBay apa akun Pioneer nih? Namun akun saya tidak diblokir dan masih bisa masuk ke dashboard akun Pioneer saya. Coba Mas, siapa ini? Ini anonim. Ini Pioneer apa eBay nih? Coba dibantu deh. Dijawab. Soalnya kayaknya kalau cuma masalah apa namanya? Reset password salah 3 kali, eBay mungkin bisa jadi eBay akan mendeteksi bahwa akun tersebut semacam ada fraud, semacam ada scammer. Ini kok kayaknya ada yang mau coba-coba gitu, karena saya pun pernah mengalami. Dan biasanya kalau ini ada emailnya, ada email yang dari eBay, tapi ini saya mohon bantuannya. Siapa nih anonim, saya nggak tahu namanya siapa. Terkait dengan akun ini, akun mana? Akun Pioneer atau akun eBay? Kalau akun Pioneer, ya memang harus kontak ke pihak customer service Pioneer-nya langsung. Kalau untuk akun eBay, sebenarnya hubungi CS-nya, CS yang di mana? CS yang di Singapura atau CS yang di US? Yang seharusnya ini sih nggak ada masalah. Seharusnya ini tetap bisa
dilanjutkan terus, ini saya cuma masalah salah password, kenapa saya diblokir dan segala macam. Kemungkinan besar kalau untuk di eBay biasanya CS akan minta ini kok POI POE kok standar. Ini saya belum dapat jawaban apakah akun Pioneer atau akun eBay-nya. Tapi kalau akun eBay-nya yang seperti ini seharusnya sih nggak ada urusan karena ini nggak ada infonya nih. Ini saya ulang pertanyaannya. Minggu kemarin akun saya diblokir karena salah memasukkan password 3 kali. Reset password melalui email malah dapat notifikasi your account access appears to be restricted. Saya sudah menghubungi customer service namun sampai sekarang tidak menyelesaikan masalah. Malah cuma dijawab membuat akun lain dengan identitas lain. Ini kejadian yang kedua. Saya sudah pernah mengalami sebelumnya lupa password, namun akun saya tidak diblokir dan masih bisa masuk ke dashboard akun Pioneer saya. Nah, ini makanya ini saya nanya nih, Pioneer apa eBay? Kalau akun eBay seharusnya ini nggak ada masalah kalau terkait salah password, selama eBay nanti minta POI dan POE. Selama belum disuspend di eBay, Anda masih bisa melanjutkan proses appeal terkait dengan reset password ini. Gitu ya, anonim ya. Saya masih nunggu apakah ininya akunnya tadi yang dimaksud akun Pioneer apa akun eBay. Kalau akun Pioneer ya itu langsung lah ke mereka karena kita tidak punya akses untuk Pioneer tersebut. Dari anonim lagi pertanyaan. Saya dapat orderan 3 dan semuanya tidak dibayar sama buyer yang sudah lebih dari 1 minggu. Kalau saya cancel, apa ini mempengaruhi performa saya? Kalau di cancel sih sebenarnya gini, baiknya kita tidak perlu meng-cancel karena apa ya namanya? Kita tidak perlu melakukan cancel karena memang ini kan kesalahan dari sisi buyer. Diemin aja, sebenarnya mereka yang harus melakukan cancel. Kalau enggak, Anda message ke mereka, ke si buyer itu. Ya, tolong dong, ini mau dilanjutkan bayar apa enggak? Kalau memang tidak ada respon sama sekali, sebenarnya ini dibiarkan saja sih nggak ada masalah. Cuma memang kadang-kadang suka ganggu ya nih tampilannya, aduh ini kayak kentang banget sini, suka malah jadinya nggak clear gitu loh, nggak apa namanya ya mengganggu. Sebentar ini dari anonim nanti saya lanjutkan. Ini ada dari menu chat. Ini dari Mas Hari Yulianto, akun Pioneer. Itu aku juga dapat kayak gitu. Ini maksudnya tadi yang nanya Mas Hari atau bukan? Soalnya aku juga dapat kayak gitu. Artinya Mas Hari menyampaikan Mas Hari sama kayak si Mas atau Mbak anonim tadi gitu ya. Kalau akun Pioneer ya memang itu memang langsung direct pertanyaannya atau emailnya ke mereka langsung ke pihak customer service. Lihat di eBay Seller Center.co.id, eBay Seller Centre.co.id tulisannya. Di situ ada kok nanti direct untuk bisa langsung menghubungi pihak customer service Pioneer khusus manage payment ini. Oke? Kalau tadi Mas Hari ya sudah begitu jawabannya Mas. Kalau memang tadi pertanyaan Mas Hari juga orang yang sama, ya artinya memang itu langsung ke pihak pionirnya. Oh ya maksudnya sama kayak yang nanya tadi. Oh, oke clear Mas, clear. Berarti yang nanya tadi bukan Mas Hari ya. Siap. Akunnya diblok. Diblok atau restriction? Karena kalau pertanyaan tadi dia ya kan dalam bahasa Inggris itu your account access appears to be restricted. Bukan suspend, bukan block. Restricted. Ya ini coba terus aja diminta ke pihak pionirnya ya. Nah, ini yang soal tidak dibayar ini kendala ya, sudah ini kendala dari sisi buyer yang artinya bukan kendala Anda. Saya coba nanti ya. Nanti ini saya coba harus cari tahu lebih detail lagi karena ini terkait dengan manage payment sesuatu yang baru. Apakah mempengaruhi ketika kita melakukan pembatalan terhadap pembelian yang belum dibayar-bayar, apakah berpengaruh terhadap performance Anda kan gitu ya. Ini kami cari tahu nanti, coba pantau di ini ya, coba pantau di apa namanya sih Instagram atau apa sih sosial media, di sosial media
Nanti akan kita informasikan hal-hal tersebut. Tapi untuk detailnya, kalau saya yakinnya sih ini seharusnya bukan sesuatu yang sifatnya salah Anda kan gitu, salah kita sebagai seller. Ini 3 orderan. Dan mestinya saya kalau boleh menyarankan anonim, harusnya ketika kita melisting, ada tuh di bagian bawah ketika kita submit harganya misalnya $40,5 misalnya gitu ya, kita submit harga, di bawahnya itu kan ada immediate payment. Yang artinya ketika immediate payment itu orang nggak bisa, orang ketika mau melakukan transaksi di situ, dia harus langsung bayar. Settingannya coba diganti deh, jadi immediate payment. Kayak gini akhirnya membuka peluang orang. Kalau tidak kita centang nih di bawah harga, coba ntar cek di listingannya, revise listing, terus kemudian cek harga. Ketika cek harga, aduh maaf, ketika cek harga, di bawahnya tuh ada tuh yang harus kita centang, immediate payment. Jadi dia harus segera melakukan pembayaran saat dia ingin melakukan check out. Kalau kita tidak centang ya memberi peluang mereka untuk nggak bayar, cuma sekedar semacam kayak add to cart aja gitu ya kalau di kita. Tapi nanti terkait dengan apakah apa namanya nih? Apakah berpengaruh ke performance? Itu nanti coba pantau akun Instagram kita ya. Kemungkinan nanti akan kita informasikan di sana karena ini terkait dengan kebijakan baru yaitu eBay Managed Payment. Oke, anonim, semoga menjawab. Mbak Gina, halo Mbak Gina, bertanya, Mas, bila INR tetapi karena delivery attempted, no access to delivery location dari pihak ekspedisi, bagaimana ya? Dari 21 Agustus paket tidak bergerak. Sudah komplain ke pihak ekspedisi minta bayar untuk cek ke USPS sedangkan paket sampai kotanya aja belum. Mbak boleh tahu kirimnya menggunakan apa Mbak? Shippingnya shipping, oh ini tadi ya jawabannya akun Pioneer juga ternyata yang anonim, info akunnya akun Pioneer. Ya mohon maaf, ini silahkan langsung kontak ke pihak Pioneernya. Oh pakai kurasi. Bila ya artinya sih gini, secara keseluruhan gini ya Mbak ya. Secara prinsip kita sebagai seller ketika terjadi pembelian, ada yang melakukan pembelian terhadap produk kita, memang sudah tanggung jawab kita sebagai seller juga untuk melakukan packaging, melakukan pengiriman hingga barang tersebut sampai dengan selamat, bukan dengan selamat di tujuan, kan gitu. Itu menjadi bagian. Nah, yang pasti ketika terjadi kendala-kendala, siapapun kurirnya, siapapun shippingnya, apa namanya, ya perusahaan shipping yang digunakan dan segala macam, ini memang tetap secara prinsip, nih saya ngomongin secara prinsip dari sudut pandang eBay-nya ya, oh ya tetap ini terjadi kendala dari sisi seller yang sudah bisa saya sampaikan melakukan apa ya, saya bilang kasarnya ini deh, melakukan kesalahan lah gitu ya, kasarnya gitu ya, melakukan kesalahan yang artinya ada kendala yang terjadi ketika terjadi proses pengiriman tersebut. Nah, sebenarnya solusi-solusi seperti ini kalau saya pernah mencoba beberapa kali ketika melakukan penjualan produk-produk yang lama sampai itu, saya pernah kok sampai 3 bulan pengiriman zaman dulu tuh ya, 3 bulan karena masih pakai Pos Indonesia. Ya udah terus-terusan nih, terus saja dia message segala macam, tapi terus juga kami respon, terus juga saya jawab dan berikan apa ya pemahaman, akhirnya tuh nggak komplain, nggak tidak melakukan apa namanya, tidak open case, nggak ngasih negatif feedback. Pada saat dia terima, dia kasih feedback yang apa sih, oh ini sellernya komunikatif, lebih ke poin itu yang pada akhirnya memang kadang-kadang kita harus suka ngakal-ngakalin atau ya gimana ya, bukan ngakal-ngakalin dalam artian negatif ya, tapi kan memberikan solusi dan memberikan ketenangan kepada buyer-buyer kita ini. Nah, kalau soal ini tetap, kalau dari sudut pandang eBay, tetap ini sudah akhirnya nanti akan tiba
melebihi dari estimated delivery date. Gitu kalau dari sisi eBay-nya. Dari 21 Agustus, paket tidak bergerak, sudah komplain ke pihak ekspedisi, minta buyer untuk cek ke USPS. Ini USPS penggunaan berarti ke Amerika dong ya, pengirimannya. Karena USPS hanya Amerika kan, sedangkan paket sampai kotanya aja belum. Nah, tapi sudah coba diskusi belum sama pihak si buyer-nya? Coba seperti apa? Dari sisi pertanyaan, Mbak Gina, dan jawaban dari sudut pandang eBay, ya tetap ini kalau ternyata dia melakukan komplain atau memberikan ratings terhadap INR, ya ini akan terkena dampak INR tersebut. Gitu Mbak Gina ya jawabannya. Dari anonim. Oh ini tadi masih ya. Yang diblokir akun Pioneer, Mas. Ini saya yang tadi nanya masalah akun. Iya, sudah clear. Tadi pertanyaannya sama seperti yang diinfokan sama Mas Hari juga. Ternyata memang yang mesti dilakukan adalah ya ini sebenarnya kontak ke pihak Pioneer-nya langsung. Kita tidak punya akses ke sana. Waktu itu pernah kan kita langsung pernah kok ada webinar kita undang pihak Pioneer yang pihak Indonesia tuh. Kadang-kadang ya gitu juga sih, cuman buat beberapa seller-seller yang kasih laporan ke kita nggak ini nih, nggak apa namanya, jawabannya kurang memuaskan gitu dari pihak Pioneer ya, mereka hadir tapi tidak memberikan solusi juga gitu loh. Tapi setidaknya sebenarnya ya saya perlu menginformasikan karena ini pernah ditanyakan juga sama teman-teman yang lain. Ketika kita mengirimkan email ke Pioneer, bisa kok dalam bahasa Indonesia karena ada mereka yang orang Indonesia juga dan nanti akan direspon juga dalam bahasa Indonesia. Jadi ya kirim saja email tersebut dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Dari anonim lagi, saya menggunakan best over. Oh, oke, best over ya, tidak bisa di tidak bisa di immediate payment. 3 buyer ternyata disuspend sama eBay. Itu bagus. Fraud. Saya yakin semua buyer yang disuspend sama eBay, mereka pasti sedang melakukan scammer, fraud atau apapun yang sifatnya akan merugikan. Akhirnya disuspend oleh eBay. Nggak apa-apa, langsung di cancel aja kok. Tapi kan semua, saya kaget saya, ada yang masuk ya. Tapi semua data-datanya semua data-datanya maksud saya jangan sampai kita kehilangan bukti-bukti bahwa ya ada beberapa kondisi-kondisi yang kayak ternyata si bayarnya disuspend, itu kan harus punya bukti. Tapi dibatalin aja nggak apa-apa kok. Berarti dibatalin aja Mas kalau disuspend. Mbak Gina tadi jawab pakai kurasi udah. Terus dari Mas Erian Syah Eri. Ini pasti orang Sunda nih. Namanya ngulang-ngulang. Izin bertanya Min. Tahu aja nama saya Amin. Ketika kita bergabung di akun eBay, apakah free atau ada fee yang kita bayarkan? Gratis Mas. Daftar doang kan? Daftar doang mah gratis. Daftar di eBay gratis. Tidak ada biaya apapun. Gitu ya. Nah, ini anonim lagi, Mas. Tadi buat mengatasi masalah akun Pioneer yang diblok dan restricted, langsung kontak ke emailnya Pioneer Asia atau Amerika. Kalau ini mereka cuma satu ya, mereka cuma satu akses. Jadi tidak ada Asia, Amerika atau apapun. Kalau ngomongin eBay, kita ke customer service yang di Singapura, itu eBay. Kalau Pioneer langsung aja ke CS yang Pioneer-nya itu sesuai alamat, dan seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nanti mereka akan ada yang memahami bahasa Melayu ini gitu loh. Jadi ya kontak emailnya ke Pioneer. Saya nggak tahu mereka memiliki Asia atau Amerika, tapi mereka hanya punya Pioneer gitu Mas atau Mbak. Mbak Gina, buyer belum komplain sampai saat ini, cuma saya tidak tenang. Ya sih benar sih Mbak. Nah ini nih seller yang baik yang begini nih. Maksudnya aware terhadap apa yang kita lakukan. Takutnya kena lewat delivery date-nya. Berarti kontak bayarnya aja ya, kalau dia tidak bersedia cek ke UPS, kita refund saja daripada kena ANR.
Nah ini dilema ini Mbak, saya nggak bisa kasih saran. Kalaupun saya kasih saran atas nama saya personal, bukan saya sebagai dari eBay gitu ya. Gini, bisa aja Mbak ngasih refund karena barang ada ketakutan dari Mbak Gina seperti itu sah-sah saja, tidak ada mengapa. Mungkin dia akan lebih appreciate dari sisi buyer nih ketika gila nih langsung refund. Padahal saya nggak tahu Mbak Gina sudah melebihi estimated delivery date-nya atau belum, gitu ya. Nah kalau memang belum, ternyata belum melewati, ya minta dia dulu aja, Mas Mbak boleh nggak dicek ini soalnya nih, ya kasih tahu Mbak Gina tuh punya worry terhadap ini. Ada worry terhadap ini kok barang-barangnya seperti ini. Kami sudah mencoba kontak ke pihak si kurir, tapi kurir bilang ya informasikan bahwa kurir bilang untuk meminta buyer menanyakan langsung kepada pihak USPS di negara Anda gitu kan ya. Nah, kita sampaikan lah dengan cara yang kita ya, seolah-olah memohon dengan cara yang sopan, baik dan benar segala macam. Oke, estimated delivery date-nya kata Mbak Gina tanggal 22 September. Sekarang itu tanggal 14. Seharusnya sih ya nggak tahu ya. Kalau nggak Mbak Gina bisa kok coba push lagi tanya ke pihak kurir, kurasi dalam hal ini, push tanya ke mereka, tolong dong tanyain ini kondisi barangnya sebenarnya di mana dan seperti apa. Ini masih estimated delivery date-nya masih tanggal sekian, saya belum mau menghubungi. Nah ini makanya ini saran saya secara personal loh ya Mbak ya, bukan saya dari sisi eBay-nya. Tapi kan kadang-kadang ya saya memberikan saran ternyata bisa jadi toh pihak seller ingin sudah memiliki solusi lain gitu loh. Atau seiring berjalan waktu ternyata pihak seller lebih nyaman melakukan hal yang berbeda daripada apa yang kami sarankan. Tapi sejauh ini boleh refund, tapi kan belum EDD. Boleh refund. Yang kedua, boleh langsung apa ya istilahnya kasarnya ngepush ke pihak kurasi, nanyain lagi ini detailnya di mana nih barangnya, tolong dong dibantu dilacakin, itu bisa. Nah kemudian yang selanjutnya ya silahkan ngobrol baik-baik sama si buyer tersebut gitu Mbak Gina. Jadi ada 3 pilihan dan itu saya nggak tahu mana yang lebih baik buat Mbak Gina gitu ya. Untuk 22 September masih agak lumayan sih, seharusnya ada bisa dijadiin apa namanya, ada waktu lah gitu istilahnya, ada waktu untuk coba kita gerak gerusuk. Tapi buat teman-teman seller yang lain, ini contoh seller yang baik bahwa dia melakukan dia aware, dia terus pantau ketika barang sudah dikirim, dipantau terus. Ini masih 22 September loh, masih 22 September itu masih minggu depan gitu ya kali ya. Ya pokoknya 22 September itu yang saya ingat adalah 3 hari sebelum tanggal gajian gitu bukan ya? Nggak sabar amat. Oke. Ya, sambil nanti kita tunggu lagi pertanyaannya, kita lanjut ke cara menghindari kasus INET dan INR. Cara menghindari INET dan INR. INET, item not as described, dan item not received. Seperti apa? Untuk INET, ya seperti tadi ya, seperti yang sudah sampaikanlah di awal itu ya, deskripsi yang jelas dan akurat, terus kondisi produk benar-benar aman dan akurat juga kondisi. Di sini waktu itu ada kondisi yang apa ya? Mungkin kalau di sini saya ada ngelihat ini Pak Sinang kan berjualan keramik nih, berjualan apa sih istilahnya tuh guci-guci antik, barang-barang antik dan segala macam. Nah, sejauh ini saya nggak pernah dapat keluhan nih dari Pak Sinang terkait ada buyer yang ini segala macam. Apalagi terkait soal produk yang dia packing, yang beliau packing kemudian dikirimkan. Ya sejauh ini ya mungkin ada lah beberapa yang jadinya gimana-gimana, tapi artinya beliau sudah melakukan pengemasan itu dengan baik, melakukan pengiriman juga dengan baik juga, yang artinya shippingnya bisa bertanggung jawab terhadap produk yang beliau kirimkan. Ini beliau hadir sekarang sebagai peserta juga, Pak Sinang.
Ini senior ini jualannya juga sudah cukup lama dan guci-guci antik Pak Sinong ini, gitu ya. Nah, dari sisi spesifikasi produk yang detail, foto produk yang tajam dan jelas, tidak blur. Kemudian sistem list down untuk spesifikasi produk. Terus menggunakan ukuran dan size yang jelas juga. Nah, ukuran dan size yang jelas ini ada beberapa yang saya pernah lihat dia foto, misalnya foto-foto barang yang orang nggak tahu sebenarnya ini ukurannya. Saya kalau ngomongin nih kebetulan ada tumbler di depan saya. Ini kalau mau saya fotoin tumbler, ngomongin soal ukuran, saya bisa tulis berapa tingginya berapa sentimeter, lebarnya berapa sentimeter, diameter berapa sentimeter, dan segala macam bisa saya tulis. Tapi ketika foto, saya harus menggunakan, ada yang kadang-kadang mereka taruh penggaris di sampingnya, terus mereka foto, pada akhirnya orang punya gambaran. Atau ada barang-barang yang sifatnya itu sudah universal. Saya contohin kayak korek api itu pernah saya lihat ada yang jual korek api yang tokai ya, yang tokai itu. Semua kan ya memang sudah size-nya seperti itu, atau koin logam. Wah, itu koin logam karena dia jualannya di e-commerce lokal Indonesia. Jadi ya, oh pakai koin uang 1.000 dia tahu seperti apa, terus disandingin di sebelah produk yang dia jual untuk sebagai bahan untuk menggunakan ukuran dan size ini juga. Itu juga ada beberapa yang menggunakan metode seperti itu. Kemudian menambahkan tata cara penggunaan ini juga perlu. Waktu itu saya jualan kopi dan teh. Wah, jualan kopi kadang-kadang saya bagaimana cara menyajikannya, ambil 1 sendok, mungkin beratnya yang 18 gram, 20 gram dan segala macam, tuangkan dalam 1 gelas dan kemudian siram dengan air mendidih, bukan air dispenser. Itu kan bagian dari tata cara penggunaan. Dan jujur aja, jujur dengan kondisi produk. Jadi cantumkan semua yang tidak sempurna tadi yang saya bilang, ada scratch, penyok, kardusnya kena air, mungkin ada retak-retaknya, ada ininya, ada itunya, dan segala macam. Ketika kita sudah melakukan itu dengan jujur, dengan apapun kita sudah sampaikan, sudah kita sampaikan, ya itu tinggal keputusan si buyer mau lanjut beli atau tidak. Ketika dia sudah melakukan pembelian, ya artinya sudah tahu konsekuensi bahwa sesuai dengan foto, dengan deskripsi, bahkan dengan spesifikasi yang kita informasikan. Gitu. Oke, ini untuk yang INET, item not as described. Jadi kita harus bagaimana cara menghindari supaya tidak terkena kasus, ini produk tidak sesuai dengan deskripsinya nih. Mana lo bilang deskripsinya begini, atau saya terima barang begini tapi lo nggak nulis di deskripsi, ya itu kan itu akan jadi isu karena kecenderungan buyer kita ini buyer yang sifatnya pembelinya orang-orang luar negeri yang sudah saya sampaikan tadi, yang mungkin mereka sudah lebih advance lah untuk menelaah, untuk bisa komplain ini komplain itu, kadang-kadang suka ngadi-ngadi lah, ngada-ngada gitu maksudnya ya, kadang-kadang suka dia aja lah mau ini, itu banyak hal yang bisa dia lakukan, banyak hal yang kadang-kadang juga ya. Jadi apa ya, kalau saya bilang untuk menghindari orang-orang yang itu ya kita harus lebih advance lagi gitu. Dan sorry, maksudnya juga tidak terlalu banyak kok kasus ini sebenarnya ya. Ketika kita memang sudah melakukan sesuai dengan hal yang seharusnya kita lakukan. Kemudian ANR. Nah, ANR ini yang pasti kita bicara soal ketika item not received, kita bicara soal shipping. Kita menyarankan sekali dari beberapa kali sesi, bahkan dari Mas Bumil, saya lupa namanya, Mas Sukma, sorry Mak, lupa Mak. Mereka selalu menginformasikan untuk menggunakan kurir pengiriman yang memiliki end-to-end tracking service. End-to-end itu dari mulai acceptance scan hingga ke delivery scan. Ini poin-poinnya saya bacain. Mengirimkan paket sebelum handling time berakhir. Ini bagi teman-teman yang belum mengaktifkan fitur manage payment, punya handling time-nya pun, misalnya handling time-nya Anda setting 5 hari, tetap waktu Anda melakukan proses pengiriman adalah maksimal 3 hari.
Kalau lebih dari itu, akun Anda akan terkena. Ini dari luar Southeast Asia Service Matrix ya. Ini kita bicara yang Southeast Asia Service Matrix. Bagiannya adalah end-to-end tracking sama, yang artinya ini juga terpakai secara keseluruhan untuk regulasi di eBay atau policy di eBay, mengirimkan paket sebelum handling time berakhir, menggunakan shipping provider dengan fasilitas tracking, mengatur inventory dan menjaga agar stok selalu tersedia. Jangan sampai out of stock. Mencantumkan biaya wajar untuk biaya shipping. Kadang-kadang ada aja nih kok sellernya biaya shippingnya mahal amat ya. Itu suka ada aja tuh di rating itu mereka akan ngasih tuh. Ada yang begitu. Terus mencantumkan di biaya detail shipping dan handling di listing. Itu juga bisa disampaikan di listing. Itu kan menjadi bagian dari item description gitu ya. Menjadi bagian dari deskripsi. Mencantumkan biaya detail shipping. Mengikuti aturan return policy yang telah ditetapkan. Return policy itu yang return 30 days buyer paid gitu ya, yang pengiriman kalau mereka ingin pengen retur barangnya, ya mereka yang bayar, dan kita menerapkan policy itu, kita terapkan. Terus merespon pertanyaan buyer dalam kurun waktu 2 hari kerja. Ramah, membantu, dan profesional. Nah, ini dan beberapa dari kami juga diinformasikan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dari seller-seller Indonesia, jauh lebih ramah walaupun tetap ada gitu ya. Itu ya biasa ya, maksud saya bukan sesuatu yang gimana-gimana juga lah, masih yang ngomel-ngomel, maki-maki dan segala macam gitu. Tapi secara prinsip ini sudah terjadi cukup jadi perubahan bagi seller-seller Indonesia. eBay mengapresiasi soal itu, dan ternyata seller-seller Indonesia juga oke kok, ramah-ramah kok gitu. Oke, ini untuk cara menghindarinya ya. Ini kan ya, sekali lagi saya sampaikan, standar amat. Iya, kadang-kadang kita lihat standar. Ini sih saya udah tahu nih segala macam, tapi kadang-kadang ya banyak kendala, banyak kesalahan-kesalahan, banyak kasus-kasus terjadi di poin-poin yang begini. Gitu loh. Ini gambarannya apa ya? Karena kita anggap standar, terkadang jadi kayak disepelein gitu ya. Nah, ini jadi kita coba untuk kita akan terus materi apapun, kadang-kadang terkait dengan soal masalah pengiriman ini kita akan terus singgung, karena ketika kita berbicara materi soal A di eBay, ntar ada aja tuh yang nyangkut, oh berarti ini nempel nih materi yang D atau E itu nempel nih ke sini gitu. Nah, ntar baca ini, oh materi yang A nih nempel. Kalau di eBay suka begitu karena saling ada keterkaitannya. Next, rekomendasi shipping dari Asia Tenggara. Ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Ini ada untuk dari Asia Tenggara, bisa menggunakan DHL e-commerce, bisa menggunakan FedEx, dan bisa menggunakan DHL Express. Cepetan. Oh iya bener nih. Dan USPS. Nah, ini penjelasannya gini. Ketika kita setting domestic shipping dan international shipping, ini kalau nggak salah untuk setting di international shipping ya, ketika kita setting seperti ini, dia akan muncul nih. USPS ini akan muncul. Khusus untuk USPS. Tapi karena teman-teman yang USPS di sini hanya baru bekerja sama dengan Kurasi, ya untuk shipping langsung pilihannya adalah Kurasi ya, untuk ketika kita menginput tracking number-nya. Oke? Kita lanjut. Cara appeal kasus INET dan INR seperti yang saya sampaikan tadi, hubungi customer service eBay dan lampirkan bukti akurat dan valid. Ini dia alamat emailnya. sgrswebhelp@ebay.com.sg. Ya, teman-teman seller yang berdomisili di Asia Tenggara, email kalau mau komplain jangan ke email ebay.com, tapi ke ebay.com.sg. Karena apa? ebay.com itu kan pusatnya eBay nih. Nah, sementara dia sendiri sudah punya wilayah khususnya dia sendiri, yaitu Amerika Serikat. Baik itu buyernya, baik itu sellernya. Dengan transaksi yang teramat sangat tinggi di ebay.com,
khususnya Amerika, ya mereka sudah cukup tinggi traffic mereka untuk menghandle komplain-komplain yang ada di Amerika itu sendiri. Ketika kita masuk nih, kita masuk dari Asia Tenggara, BB, ini nggak fair nih kok gue dapat kok komplain nih segala macam, padahal gue udah begini-gini segala macam. Ya, mau urutan keberapa kita di handle gitu loh. Pada akhirnya eBay memutuskan untuk membuat customer service khusus wilayah Asia Tenggara. ebay.com.sg. Oke. Nah, ini kan ada beberapa kondisi nih. Paket tiba tepat waktu tapi buyer menyatakan tidak terima. Nah, ini kan ada nih kayak gini nih. Padahal kita udah kirim. Ini padahal udah receive nih, kalau di delivery udah delivered, maksudnya udah delivered, udah di scan-nya udah muncul. Tapi banyak nih buyer yang bilang kok nggak terima sih. Selama dia, artinya ini kan dia open case. Artinya dia open case. Ketika dia open case, dia kirim message melalui eBay, kan kita harus merespon. Ya, respon kita adalah dengan bukti di scan, delivery scan, sesuai dengan estimated delivery date tadi. Nah, ini Mbak Gina nih, yang tadi nih ya, agak-agak ngeri sedap nih kalau untuk Mbak Gina. Kalau tadi pengirimannya ternyata kan 22 September dan itu belum sampai kalau sampai ya semoga enggak lah, semoga dia tidak inilah gitu loh, tidak punya ekspektasi terhadap pengiriman, jadi nggak rese gitu ya, kita anggap tidak rese. Kemudian poin selanjutnya, dalam kondisi paket terlambat karena force major-nya ada banyak faktor. Ada waktu itu kalau nggak salah saya dapat komplain dari beberapa seller, ini kurasi pengiriman kok ini ya segala macam, dan ternyata untuk pengiriman di Amerika tuh ada ketahan apanya saya lupa ya, soal beberapa poin-poin ini deh, beberapa poin-poin itu terjadi antrian di Amerika Serikat gitu kalau nggak salah, terjadi antrian, dan ya itu sebenarnya bisa bagian dari force major. Kita sebagai seller minta informasi ini semacam surat pemberitahuan dari kurir pengiriman, yang artinya ini kan mau kita kan mengekskalasi ke eBay, ya kan? Karena si buyer ngadunya ke eBay, ya kita kasih tahu ke eBay, BB, ini si buyer boleh deh komplain ke gue, tapi nih buktinya nih kalau gue, gitu loh, apa sih? Ini kendalanya nih dari ini, dan memang ada hal-hal seperti ini. Dan mungkin juga misalnya cuaca, kayak misalnya tahun baru, Natal, itu kan salju. Jangan lupa ya, diaktifin ya, teman-teman, apa namanya? Apa tuh yang saya kemarin itu, peak season, persiapan peak season nih, sebentar lagi jualannya nih. Buruan diaktifin, ditinggiin lagi nih. Kita cari produk-produk yang layak buat dijual deh. Mungkin nanti kita akan infoin lagi terkait dengan peak season ini. Oke, next, paket terlambat karena custom clearance. Nah, ini juga perlu diinformasikan. Minta sama si kurir. Nah, ini tadi Mbak Gina. Ini tadi nih. Minta surat pemberitahuan dari kurir. Minta aja dulu, walaupun belum ditagih sama buyer. Yang penting kita sudah punya pegangan. Nih, buktinya nih. Ini seperti ini ya. Sekarang kan kalau Mbak Gina kan kalau nggak salah lebih ke custom clearance-nya gitu kan ya. Ya, ini kan bagian infonya, soalnya dia belum dikontak ke buyer, jadi kan nggak tahu dia mau nggak cek ke USPS-nya. Nah, terus kalau kata kurasinya saat ini sudah sampai di negara tersebut, bisa jadi itu ada di bagian sisi custom clearance-nya, Mbak Gina. Coba aja, minta aja dulu bahwa ini ada kendala ini. Ya, ini juga bisa jadi bagian dari, makanya tanyain ke kurasi, apakah memang karena custom clearance atau apa nih? Kalau custom clearance, minta dong surat ininya gitu loh. Surat pemberitahuan dari kurir pengiriman atau custom clearance-nya. Kemudian, paket tidak sesuai dengan deskripsi atau palsu atau tidak original. Di kondisi dikomplain sama buyer begitu nih. Ini palsu nih. Ini keramiknya bukan keramik dinasti apa gitu misalnya gitu ya.
Nah, sementara ketika kita ternyata bilang, enggak kok, barang saya asli, barang saya benar-benar saya langsung terima dari si siapanya gitu misalnya ya, atau memang saya benar-benar beli dan ini ada surat-suratnya, berikan bukti surat, foto, dan bahkan video yang menunjukkan keaslian produk tersebut. Kan ini intinya, ini kan beberapa hal-hal yang dikomplain dari sisi buyer ke eBay. Nah, kita dari sisi sini perlu memberikan bukti-bukti ini juga kita kasihin ke eBay biar nanti eBay yang memutuskan. Di sininya eBay nih. eBay yang memutuskan, oh oke, bukti-bukti ini valid, 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 valid. Oke, Yer, lo tunggu aja, Yer. Ini sudah ngasih ini kondisinya si seller. Kurang lebih seperti itu. Oke, cek service metric setiap hari Rabu tadi saya sampaikan di awal. Kirimkan bukti dan appeal pada hari Kamis sebelum jam 1 siang. Ini waktu Singapura. Waktu Singapura ini jam 12 PM. Gimana sih? Bener ya, jam 13 waktu Indonesia Barat. Sorry, 13 waktu Indonesia Barat. Berarti jam 12. Nggak kebalik dong ya? Kok saya blank sih? Jam 13 Singapura, jam 12 waktu Indonesia Barat. Gitu nggak sih? Ya pokoknya kurang lebih deh sebelum jam 12 siang deh. Di hari Kamis itu kita sudah melakukan appeal dengan mengirimkan bukti ketika kita terkena kasus INET dan ANR terkait dengan Southeast Asia Service Metrics. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini beberapa informasi. Jadi dari sisi materi terkait dengan ANR, saya balikin ke halaman ini ya. Cek. Nih, ini halaman depan banget nih.